Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sari. Saya dari kelas 2A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan mewawancarai guru yang bertema itu pengalaman mengajar. Bapak. Nama saya Mas Andi, guru yang 3 Munsif. Pengalaman mengajar sudah 14 tahun mengajar di SD, 12 tahun mengajar di Alia, 10 tahun di PKBM. Terus bagaimana cara Bapak mengajarkan matematika? Cara mengajarkan matematika di kelas itu yang pertama kita harus membuat anak-anak tertarik dulu, karena matematika adalah ilmu yang sangat disukai oleh anak. Oleh karena itu ketika mengajarkan matematika kita perlu sekali yang namanya membuat anak tertarik kepada kita, sehingga ketika kita mengajarkan anak itu fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang Bapak lakukan Ketika suasana di kelas menyenangkan, ya kita lanjut ke pelajaran yang kira-kira anak lebih tertarik lagi, supaya materi yang telah disampaikan anak itu bisa memahami. Jangan sampai nanti ketika anak sudah tertarik kita stop di situ, sehingga ketika kita berlanjut ke materi selanjutnya anak tetap masih fokus pada materi ini. Menghadapi siswa yang nakal di kelas itu sebenarnya siswa tidak nakal, tetapi siswa itu adalah siswa yang beraktif, yang butuh perhatian terhadap guru atau lingkungan sekitar. Makanya ketika menghadapi siswa di kelas yang beraktif, kita perlu yang namanya memberikan perhatian lebih, supaya siswa itu akan menurut kepada kita, sehingga mereka seolah-olah diperhatikan oleh gurunya. Bukan berarti siswa yang beraktif itu dibilang siswa yang nakal, tapi siswa yang butuh perhatian lebih oleh guru. Apa kendala yang Bapak hadapi pada saat Bapak mengajar di kelas? Kendala yang dihadapi yang paling banyak adalah kendala dari kemampuan anak dalam menerima materi. Kenapa kemampuan anak menerima materi itu kendala yang paling berat? Karena anak-anak banyaknya ketika di sekolah mereka menerima ilmu yang ditransfer oleh guru, tetapi di rumah mereka tidak bisa membuka kembali. Oleh karena itu ketika kita menghadapi kelas, kita perlu memberikan masukan kepada anak-anak supaya di rumahnya lebih giat belajar lagi, supaya materi yang disampaikan sekarang ketika pulang ke rumah mereka pun bisa menerimanya dan bisa mengingat kembali. Dalam mengakhiri pembelajaran. Langkah-langkah yang paling pertama ketika mengakhiri pembelajaran, kita merangkum materi yang kita beri tadi kepada siswa, supaya siswa itu bisa mengingat hasil dari materi yang hari ini apa saja poin-poinnya. Oleh karena itu kita harus memberitahu kepada siswa, dan kemudian juga kita harus memberitahukan materi yang akan kita pelajari berikutnya, supaya siswa pun di rumah akan sedikit membuka tentang materi untuk ini. Jenis tugas apa yang Bapak lakukan? Tugas mandiri atau tugas pribadi serta tugas kelompok. Tugas mandiri biasanya dikerjakan oleh siswa sendiri, baik berupa uraian, tes, pilihan ganda, ataupun berupa Google Form. Tugas kelompok biasanya dikerjakan oleh beberapa siswa, minimal 5 sampai dengan 7 siswa. Biasanya ada tugas kuis atau tugas kuis juga ada. Kuis biasanya itu untuk membuat anak tertarik, biasanya kuis. Kemudian juga kuis itu biasanya diberikan penghargaan supaya anak lebih tertarik lagi. Ketika mereka menjawab dengan benar, mereka akan bahagia karena mendapatkan hadiah atau reward dari guru. Pesan dan kesan apa itu untuk calon guru bagaimana? Untuk calon guru sekarang lebih berat lagi. Kenapa? Karena untuk guru yang sekarang anak sudah paham tentang IT atau tentang HP atau apa, karena mereka kadang belajar tanpa didampingi oleh guru pun bisa, tetapi kadang mereka belajarnya bukan belajar yang positif, tetapi belajar yang negatif, yang hanya membuat kesenangan buat mereka.
paham lagi tentang IT. Jangan sampai nanti ketika guru dengan siswa lebih pintar siswa IT-nya. Jadi untuk guru-guru yang ke depan, calon-calon guru yang akan menjadi guru, pertama menguasai IT itu lebih penting sekali, sehingga ketika kita menjadi guru kita lebih tahu, lebih paham tentang penggunaan IT.